Injeksi intrakutan yaitu memasukkan obat langsung ke dalam lapisan kulit. Tujuannya yang pertama digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan tertentu. Dan yang kedua untuk pemberian vaksinasi. Yang pertama, upaya pencegahan terhadap kesalahan dalam pemberian obat. Dua, sebagai upaya dalam pencegahan terhadap alergi suatu obat. Dan ketiga, upaya pencegahan penyakit TBC atau imunisasi. Indikasi injeksi intrakutan. A. Pada pasien yang membutuhkan tes alergi. B. Pada pasien yang akan melakukan vaksinasi. Dan yang C. Untuk membantu mendiagnosa. Kontraindikasi injeksi intrakutan adalah pasien yang mengalami infeksi pada kulit, pasien dengan kulit terluka, pasien yang sudah melakukan skin test. Keuntungan dari injeksi intrakutan. Yang pertama, suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. Yang kedua, kita dapat mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. Yang ketiga, dapat memperlancar proses pengobatan dan dapat menghindari adanya kesalahan dalam pemberian obat. Kemudian injeksi intrakutan. Yang pertama, apabila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik kembali. Yang kedua, tuntutan sterilisasi sangat ketat. Dan yang ketiga, adanya resiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit pada saat penyuntikan. Persiapan pasien. 1. Memberikan salam kepada pasien sebagai pendekatan terapeutik. 2. Pastikan identitas pasien. 3. Kaji kondisi pasien. 4. Jelaskan kepada keluarga atau pasien tentang tujuan, namanya, dan tindakan yang akan diberikan untuk mengurangi kegelisahan kepada pasien. 5. Atur posisi pasien. Persiapan lingkungan ada 3. Yang pertama, jendela dan pintu ditutup. Yang kedua, menjaga privasi pasien. Yang ketiga, memberi penerangan yang cukup. Persiapan alat dan bahan. Pertama ada bak injeksi steril, yang kedua ada kapas alkohol, yang ketiga ada spuit injeksi 1 cc, yang keempat obat dalam sediaan pil atau ampul. Yang kelima, tempat sampah, infeksius, non-infeksius, safety box. Yang keenam, larutan klorin 0,5%. Yang ketujuh, sarung tangan karet sekali pakai. Yang kedelapan, pulpen atau spidol. Yang kesembilan, buku kecil. Yang kesepuluh, bengkok. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. 2. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan baik dan benar sesuai langkah-langkah menurut WHO. 3. Menyiapkan obat. Untuk melakukan tes pada jenis antibiotik dilakukan dengan cara melarutkan antibiotik sesuai ketentuannya. Lalu mengambil 0,1 cc dalam sepuit dan menambahkan aquabides 0,9 cc. Yang disuntikan kepada pasien hanya 0,1 cc saja. Selanjutnya, untuk melakukan tes mentox PPD diambil 0,1 cc dalam sepuit untuk langsung disuntikan kepada pasien menurut Voter dan Ferry tahun 2010. Mengidentifikasi pasien dalam prinsip 5B. Benar identitas, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian obat, dan benar waktu. Dan E. Mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Pilih area penyuntikan, pakai sarung tangan, bersihkan area penusukan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan sirkuler. Ke-9, pegang kapas alkohol pada jari tangan non-dominan. Ke-10, buka tutup jarum tersebut. 11. Tempatkan ibu jari tangan non-dominan 2,5 cm di bawah area penusukan.
Yang ke-12, dengan ujung jarum menghadap ke atas dan dengan tangan dominan masukkan jarum tepat di bawah kulit dengan sudut 5-15 derajat. Yang ke-13, masukkan obat perlahan-lahan. Perhatikan sampai adanya bula. 14. Cabut jarum sesuai sudut masuknya. 15. Usap perlahan bagian penusukan dengan menggunakan kapas alkohol, jangan ditekan. 16. Buat lingkaran pada bula menggunakan spidol atau bulpen dengan diameter kurang lebih 5 cm. 17. Observasi kulit terhadap kemerahan, bengkak, gatal selama 10-15 menit. 18. Kembalikan posisi pasien. 19. Merapikan alat-alat dan mencuci tangan. Yang ke-20, dokumentasikan hasil tindakan. Dokumentasi hasil tindakan meliputi 2. Yang pertama, catat tindakan yang telah dilakukan, tanggal dan jam pelaksanaannya. Yang kedua, catat respon subjektif dan objektif dalam bentuk SWOT. Perlu diperhatikan dalam penyuntikan, yang pertama lengan atas sebelah luar 1/3 bagian dari bahu, yang kedua paha sebelah luar 1/3 bagian dari sendi panggul, yang ketiga daerah perut sekitar